Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhati. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh hari ini kita bersyukur pada Allah bisa berada lagi dalam majelis yang mulia. Mungkin bawa berkah bagi kita sekalian dan membawa kebaikan yang banyak di pagi hari yang penuh berkah ini. Baik, kali ini kita bahas Kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih melanjutkan pembahasan sholat. Kali ini kita bahas syarat-syarat sholat. Ada yang belum punya buku? Simbah buku lawas. Lawas bukan yang ini. Satu. Enggak, ini mau didata nanti saya ini mau diberi nanti. Jadi kita siapkan. Dua. Sinten malih? Ya. Terus diingatkan kalau bapak-bapak ajeng tumut pengawasan daurah tanggal 17 sampai tanggal 20 dari bulan ini loh. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, maka bisa daftar kali Pak Abdurrahman. Nanti diprioritaskan untuk Gunung Kidul, terutama warga Panggang Saptosari, Purwosari. Nanti silakan daftar karena kuotanya makanya terbatas. Sebenarnya nggak terima lagi nih, sudah membludak, nggak cukup masjidnya, sudah diborong kalau yang Jakarta. Wong Panggang orang gelem ngaji soalnya diborong sama orang sana. Mereka sudah beli tiket, sudah mau ke sini, ada yang mau pakai mobil, mau touring, ono sing nganggo motor meneh. Coba dari jauh-jauh itu sudah pesan. Ya, nanti daftar setelah ini biar makanya dicatat jadi prioritas. Baik, buka hadis nomor 222. Kita bahas masih syarat-syarat sholat. Kalau kita bahas kemarin itu tentang wanita disuruh nutup ya aurat pakai jilbab dengan sempurna, nutup aurat dengan sempurna. Kali ini kita bahas hadis saking Jabir, bagaimana kalau kainnya cuma satu yang dia pakai untuk sholat, bagaimana cara sholatnya? Silakan dibaca hadis 222 saking Jabir. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana thawbu wasi'an faltakhif, yakni fi salati wa li muslimin fakhalif baina tarafaihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi, muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apabila kainmu itu lebar maka berselimutlah dengannya, yakni di dalam sholat.
Dalam riwayat Muslim, maka selimpangkanlah di antara dua ujungnya, dan apabila sempit maka bersarunglah dengannya. Muttafaqun alaihi. Baik. Kita lihat sabda Nabi SAW, in kana thawbu wasi'an, jika pakaianmu itu lebar. Gak disebutkan berapa meter di sini lebarnya. Pokoknya pakaiannya itu lebar. Maka faltahif bihi, yakni fi shalah. Tutup itu seperti selimut engkau pakai dalam sholat. Sedangkan dalam riwayat Muslim dikatakan fakhallif baina tarafaihi wa in kana dhayyiqan fattazir bihi. Maka selempangkanlah di antara dua ujungnya. Terus apabila itu sempit, maka cukup gunakan sebagai sarung saja. Cukup gunakan sebagai sarung saja. Nah, sekarang kita bahas judulnya tentang pakaian yang tadi cuma satu lembar kain saja kita gunakan dalam sholat. Bapak sekalian perlu pahami, aurat laki-laki apa? Lutut sampai pusar sampai lutut. Namun kalau yang paling sempurna, kita sholat nutupi pundak, berarti ada kelambi, ya. Ini yang bagian atas nutup. Tambah lagi sesuatu yang nutup bagian bawah, entah pakai celana atau pakai sarung. Kalau tadi kita bahas aurat itu antara pusar dan lutut, itu kalau kita cuma dapati satu kain saja, nggak ada lagi kain yang lainnya untuk nutupi bagian atas. Maka ada bagian atas yang kita tutup, ada bagian bawah yang kita tutup. Maka berarti kita lihat kesimpulan terlebih dahulu dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan jika memiliki kain yang lebar, maka tutupilah dari pundak. Apa bahasanya lagi? Bau. Tutupilah dari bau sampai niki lutut. Berarti lututnya juga ketutup, Ji? Tutupi saking pundak sampai lutut. Niki pundak sampai lutut. Nah, ini ditutup sini berarti. Itu jika pakaiannya apa? Lebar. Jadi kalau kita punya pakaian lebar, artinya punya kelambi ini, punya pakaian atas, punya yang bawah, maka ya tutup semua tadi. Kecuali keadaan kedua. Faedah yang kedua, kecuali jika punya kain yang tidak lebar, di mana tidak cukup menutupi seluruh badan. Di mana tidak cukup menutupi seluruh badan.
maka cukup menutupi aurat yang wajib. Maka cukup tutup aurat yang wajib, yaitu antara pusar sampai lutut. Pusar, baiknya pusarnya ketutup, sarungnya diangkat, berarti gini ta. Sampai apa? Lutut. Lututnya ketutup, berarti sini. Itu keadaan darurat. Ketika apa? Ketika pakaiannya nggak ada. Sekarang pakaiannya ada nggak? Ada. Nggak usah cari-cari masalah. Wah, aku sholat sarungan, wah ora apa-apa. Ya, nggak bisa. Sholat sarungan ketika kapan? Yo nggak ada. Kain atas nggak ada pokoknya. Bisa jadi semuanya najis. Contoh misalnya dia kemana ya? Pokoknya dia cuma bawa satu baju aja, celana bawah. Bagian baju atas ini kena najis. Cari kain pengganti, baju ganti nggak ada. Gue sarung loh. Ya sarung. Sholat nggak? Sholat. Berarti darurat. Sudah saya nggak pakai atas. Namun tutup apa tadi? Pusar sampai? Itu ketika kapan? Darurat berarti. Berarti kalau dia pergi, ini masih lengkap, ini masih ada ganti. Yang atas ini masih ada ganti loh ini. Kena najis, berarti ini diganti. Celana yang bagian ini dia pakai celana, celananya kena najis, celana kena najis. Terus pingin sholat, ini diganti, masih ada sarung, wis diganti, pakainya sempurna. Berarti punya pakaian atas, itu namanya rida. Punya pakaian bagian bawah, itu namanya izar. Gitu. Paham ini Bapak? Jadi kalau kita bahas aurat sing wajib itu antara pusar dan lutut. Ya, aurat yang wajib antara pusar dan lutut bukan berarti boleh sholat cuma sarungan. Tahu lah muneh, men paham. Ya, kalau kita bahas aurat bapak-bapak itu antara pusar dan lutut, bukan berarti ketika sholat boleh cuma sarungan. Nanti dijelaskan jamaah ya. Dengan itu kalau ada yang ngeyel-ngeyelan tuh beritahu, Pak jenengan kan punya kelambi tuh, walaupun kaosan kan, maka tutup itu pundak pakai kaos. Berarti yang bagian atas ini nggak ada gimana? Nggak masalah. Hah? Pecis nggak ada gimana? Nggak masalah. Yang penting tutupi apa tadi? Pundak sampai lutut, dengkulnya sampai dengkulnya ditutup. Ya, itu wajib berarti. Berarti kita rinci jadi dua. Ada keadaan orang itu ketika sholat pakai baju kain itu punya semuanya, maka wajib itu dipakai semuanya. Saat saya nggak punya ini nih, pecis nih nggak punya, ya wes ora apa-apa, yang penting pakai itu. Tadi baju sama celana apa sarung bagian bawah. Hukumnya apa? Wajib. Karena punya. Terus kalau keadaannya cuma punya satu lembar kain dan kainnya tidak cukup untuk menutupi seluruh badan, berarti misalnya punya apa? Sarung saja. Ya kan? Cuma punya sarung saja. Maka bisa nutupi apa tadi? Pusar sampai lutut. Paham ini? Paham Ji? Dulu mungkin nggak paham ya, dikira masih boleh sholat sarungan Ji. Nah di sini kan nggak boleh. Dulu mungkin ada yang kayak gitu tuh, wes ora apa-apa, auratmu kan antara pusar sampai lutut. Saya ngaji wes paham, orang ngeyel-ngeyelan meneh. Nanti diubah-ubah lagi gur sarungan we. Ya.
Kalau ke masjid nggak mungkin dia. Paling nang omah ki aku ora tahajud Ustaz. Sumo. Ya, gerah ini dicopot ini cuma sarunganmu nggak boleh. Pokoknya kondisinya dua hal tadi. Nah, terus faedah yang berikutnya lagi, sepakat para ulama boleh sholat dengan satu lembar kain. Sepakat para ulama boleh sholat dengan satu lembar kain. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, ittafaqu ala annahu yujzi'ur rajul minal libas fi shalah as-saub al-wahid. Sepakat para ulama sah seseorang memakai kain cuma satu lembar saja dia pakai ketika sholat. Namun ketika kapan tadi? Ketika tadi ya, kalau kain satu lembar kain ini bisa nutupi dari pundak sampai mana tadi? Dengkul sampai lututnya, itu yang diperintahkan. Karena kainnya itu lebar, itu satu kain gitu. Kalau misalnya ada sarungnya ini nutupi atas sampai bawah, ada kain seperti itu. Atau kalau satu lembar berarti gamisan berarti, ya toh? Jubah laki-laki, jubah dari sini dipakai sampai sini, boleh. Wah, ini bawa orang dua jubah ya, buku berarti. Kok tak adol yang gini nih. Boleh cuma satu lembar kain dari atas ini sampai bawah. Namun angel ya, nanti dikira ngangge rok malahan ngangge ibu-ibu. Wong kene urung paham. Dasteran. Iya, waktu itu saya pernah pakai terus iki Ustaz nganggo daster didelok ibu-ibu terus. Waduh, aku salah nganggo baju, kita copot langsung. Ora sido berarti. Kalau cuma itu saja, ini kan cuma satu toh. Dari atas nutup sampai bawah, ya berarti kayak gamis, kayak jubah. Berarti sah. Namun ingat, bapak-bapak nggak boleh pakai gamis ibu-ibu. Ngapa? Tasyabuh, menyerupai perempuan. Wah Ustadz, aku orang dua kelambi semuanya reget kotor. Ada gamis istriku. Wah nggak boleh pak. Nah, ya, tasyabuh itu. Ngimami lagi. Nggak ada masalah. Nggak boleh pakai pakaiannya menyerupai perempuan, nggak boleh. Terus faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan wajib menutup aurat ketika sholat. Wajib menutup aurat ketika sholat. Dan para ulama, bapak sekalian, itu bagi, ini secara umum ya, bagi laki-laki dan perempuan, ditulis bagi laki-laki dan perempuan aurat itu ada 3 macam. Ini faedah berikutnya lagi, bagi laki-laki dan perempuan aurat itu ada 3 macam. Satu, aurat mukhaffafah atau ringan.
Satu, aurat mukhaffafah atau ringan. Yaitu untuk aurat anak laki-laki 7 sampai 10 tahun. Aurat anak laki-laki 7 sampai 10 tahun. Anak umur 7 sampai 10 dengan menutupi kemaluan dan dubur, lalu ia sholat. Berarti misalnya bocah kelas 1 SD terus sholatnya cuma celana pendek saja misalnya, ya masih boleh, karena memang dia nggak dikenai beban syariat. Namun harusnya sedari kecil orang tua sudah ngajarkan nutup yang sempurna. Ya, anaknya diajak ke masjid, ngangge sarung, ya. Kemudian laksanakan sholat seperti itu lebih baik. Namun tadi itu namanya aurat mukhaffafah, aurat yang ringan. Yang kedua, aurat mughalladzah, aurat yang berat, yaitu aurat wanita di mana wajib tutupi seluruh tubuh kecuali apa? Wajah. Berarti tutupi seluruhnya ini istri. Dari atas sampai bawah. Kalau laki-laki kan cuma dari mana tadi? Bunda sampai dengkul lah. Kalau ibu-ibu dari atas sampai kaki. Kecuali apa tadi? Wajah dan telapak tangan. Beda. Berarti kalau misalnya istri ngangge gamis gini, ngatung ini. Kalau kakinya masih ditutup berarti apa? Turunkan lagi. Kalau ngangge sarung. Kalau gamis berarti apa kalau mau sholat? Tambah sarung. Nambah sarung. Nggih, nambah sarung nutup sampai apa? Kaki. Pokoknya seret tanah itu. Ya. Pokoknya nutupi sampai kaki. Boleh nggak cukup dengan kaos kaki? Belum cukup. Karena kalau kaos kaki cukup, ngangge stocking woy, ngene. Stocking. Senam. Sampai sini. Iya toh? Iya. Sholatnya pakai rok sampai tutup dengkulnya, terus ngangge stocking. Itu kalau kaos kaki boleh. Kaos kaki belum cukup. Terus aurat yang ketiga, yaitu aurat mutawassithah, pertengahan. Yaitu pada laki-laki yang sudah 10 tahun sampai sepuh. Laki-laki yang sudah 10 tahun sampai sepuh. Aurat wajibnya antara pusar dan lutut. Namun kalau punya
kain yang lebih banyak nutupi sampai apa tadi? Pundak. Selain hadis yang kita bahas tadi, ya, juga ada hadis Nabi SAW katakan, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiki minu syai'. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan satu lembar kain saja, di pundaknya tidak ditutupi sesuatu. Kalau bisa kain tersebut sampai pundak, nutupi pundak, maka tetap nutupi pundak. Nah, itu dari hadis tadi. Coba diulang tadi. Aurat ada berapa tadi? 3. Yang pertama aurat mukhafafah, ringan. Untuk siapa? Untuk anak laki-laki umur 7 sampai 10 tahun. Nutupi apa? Kemaluan dan dubur. Ya, terus yang kedua aurat mughalladha, yaitu pada siapa? Wanita. Auratnya bagaimana? Nutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nanti kalau tentang masalah telapak tangan tadi, ya, para ulama beda pendapat sebenarnya. Namun sebagian masih bolehkan buka telapak tangan. Ini kita telapak tangan dari sini loh. Ya, ini telapak tangan. Jadi kalau ibu misalnya sholat nggak nambah kain di sini, kan biasanya jamaah umroh itu kalau umroh atau haji, ini biasanya tambah kain di sini nih. Nah, ini nggak ditambah nggak masalah, karena yang tertutup dari sini ini apa jenengan sebut? Pergelangan. Nah, pergelangan ini sampai ke atas. Kalau ini sudah tertutup berarti sudah sah. Ya. Untuk ibu-ibu tadi. Terus aurat yang ketiga apa? Mutawassithah. Yaitu bagi laki-laki sudah berumur 10 sampai sepuh, auratnya yang wajib ditutup adalah antara pusar sampai lutut. Nah, sekarang kita lihat lagi hadis yang berikutnya. Walahuma min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Diriwayatkan pula oleh keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah seseorang di antara kamu sholat dengan memakai selembar kain yang sebagian dari kain itu tidak dapat ditaruh di atas bahunya. Nah, itu yang tadi kita sudah bahas nih. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Tidak boleh hanya pakai satu lembar kain, di mana pundaknya niku terbuka. Kalau ada kain yang lain, maka tutupi dari pundak sampai lutut. Namun kalau kainnya tadi yang kedua pas-pasan, cuma bisa tutupi separuh saja, maka tutupilah antara pusar sampai lutut. Baca lagi hadis 224. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa himarin bi ghairi izarin qala idza kanat dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu al-a'immatu waqfahu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha,
bahwa ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah seorang perempuan sholat dengan memakai baju panjang dan kerudung tanpa sarung atau kain? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, boleh apabila baju panjang itu lebar menutupi punggung atas kedua kakinya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan para imam hadis menganggapnya mauquf. Taib. Hadis ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan imam yang lainnya mengatakan ini hadisnya mauquf, cuma perkataan sahabat saja. Intinya ini pembahasannya, apakah kalau wanita itu sholat, ini kan kita lagi bahas sholat ji, itu nutupi sampai kakinya ataukah tidak, kaki tertutup ataukah tidak. Hadis ini katakan kaki itu tertutup, makanya pakaian wanita dibuat kainnya lebar sampai nutupi kaki. Kan ditanya ini Ummu Salamah, berarti istri Nabi SAW, itu tanya pada Nabi SAW, atushallil mar'atu fi dir'in wa khimarin, boleh enggak ibu-ibu itu sholat dengan memakai baju panjang, berarti gamis ji, dan kerudung, sudah nutupi atas juga, tanpa sarung atau kain lagi. Kemudian Nabi SAW itu katakan, idza kanat dir'u sabighan, jika pakaiannya tadi, gamisnya tadi sabighan, panjang, yughatti, menutupi zuhuru qadamaiha, punggung telapak kakinya, berarti boleh. Punggung mana punggung? Berarti gamisnya turun sampai punggung, nutupi ini. Maka alias yuk di tanah, karena nutupi punggung. Berarti kainnya ibu-ibu turun sampai ke tanah. Nah sekarang kita lihat faedah hadisnya. Faedah yang pertama, wanita wajib tutup aurat ketika sholat. Yaitu menutupi seluruh badannya dari kepala sampai punggung telapak kakinya ditutup. Dari kepala sampai punggung telapak kakinya ditutup. Seandainya itu ada kain perempuan itu dari atas sampai bawah bisa nutupi semua, berarti ngangge gamis. Jilbab dengan gamisnya itu nyambung, tutupi dari atas sampai bawah, sah. Yang penting nutupi dari apa? Kepala sampai punggung telapak kaki juga ikut tertutup. Kemudian faedah yang lainnya lagi, pakaian wanita saat sholat dengan menutup kepala sampai badan hingga kaki sudah menjadi kebiasaan para wanita di masa silam. Sudah jadi kebiasaan para wanita di masa silam.
Dan itu lebih afdol. Ingat ya, itu lebih afdol daripada wanita itu tidak tutupi kakinya. Jadi berarti kalau perempuan itu sholat, faedah yang berikutnya lagi. Perempuan itu sholat menggunakan gamis, khimar, dan jilbab di luar. Gamis, khimar, dan jilbab di luar. Dan kalau ibu-ibu maksudnya di sini apa tadi? Gamis, berarti gamis ini aja, turun dari badan sampai ke bawah. Khimar itu tutupi kepalanya saja. Tambah lagi jilbab berarti lebih lebar lagi. Ya sama seperti ibu-ibu pakai kalau di sini ya pakai mukena, pakai ruko. Jadi sudah seperti itu. Namun diusahakan ya rukunya nggak terlalu tipis kecuali ada pakaian lagi di dalamnya. Ya, kecuali ada lagi pakaian di dalamnya. Nah, itu hadis yang 224. Sekarang baca lagi hadis 225. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mazlamatin fa ashkalat alaina al-qiblatu fasallaina falamma tala'atis syamsu idza nahnu sallaina ila ghairil qiblati fanazzalat al-ayati fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Akhrajahu At-Tirmidzi wa dha'afahu. Dari Amir bin Rabah radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang gelap, maka kami kesulitan untuk menentukan arah kiblat, kemudian kami sholat. Ketika matahari terbit, ternyata kami telah sholat ke arah yang bukan kiblat, maka turunlah ayat. Kemana saja kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dilemahkan olehnya. Taib. Berarti diberi catatan hadis ini dhaif. Namun kata para ulama maknanya itu sahih. Hadisnya dhaif namun maknanya sahih. Nah, ini tentang masalah menghadap kiblat. Faedah yang bisa kita ambil satu, sholat dipersyaratkan menghadap kiblat. Sholat dipersyaratkan menghadap kiblat. Ya, maka dia cari kiblat, berusaha cari kiblat itu di mana, ngadap situ. Terus yang kedua, jika keadaan sulit menghadap kiblat dengan mencari-cari, keadaan sulit menghadap kiblat dengan mencari-cari, lantas setelah sholat
arah kiblat diketahui, niatnya tadi kan sudah cari-cari nggih, maka sholatnya tidak perlu diulang. Ini gelap ini, di tengah hutan misalnya, nggak tahu ngapain di hutan, ya apa? Oh, tebang misalnya, sampai tengah hutan nggak kelihatan matahari, nggak kelihatan apa-apa pokoknya. Terus cari kiblat, dia ngadap situ, nggih, berlawanan arah nggih, sholat. Wah, kalau yakin sini itu saya lihat di atas itu bintang, kayaknya ini seperti ini. Tapi dia nggak tahu juga, ngawur juga sebenarnya. Tapi jelas dia memang sudah berusaha, nggak dapat nggih. Sudahlah, bismillah, saya sholat kemana sajalah. Sudah bingung ini arah kiblatnya mana. Dia sholat gini, Allahu Akbar, ngadap wetan. Terus rampung, ternyata keluar dari hutan, kelihatan jelas, ya Allah, tadi salah arah. Berarti tadi itu sholat zuhur apa sholat ngasar. Keluar baru lihat matahari kelihatan, salah arah berarti. Sholatnya diulang enggak? Enggak. Dengan catatan apa tadi? Sudah cari arah kiblat. Habis sholat dia nggak perlu lagi ngadap kiblat untuk sholat ulang lagi. Hadis tadi menunjukkan sudah sahnya sholat tadi. Berarti tadi kesimpulan yang pertama, menghadap kiblat itu wajib. Menghadap kiblat itu wajib. Namun kalau kita misalnya kondisi darurat, nggak dapat kiblat, ya, mau nebang pohon di tengah hutan semuanya ketutup, itu nggak ada matahari sama sekali masuk. Wis masuk zuhur ngasar ini, ayo sholat. Pas keluar baru tahu tadi ternyata sudah cari-cari, namun kok arahnya salah. Maka saat itu sholatnya tidak perlu diulang. Dan ini tanda gimana syariat Islam membawa kemudahan. Insya Allah syariat Islam itu mudah sekali, gak mempersulit. Faedah yang lainnya lagi, hadis tadi ada ayat yang menyebutkan wajah Allah. Menyebutkan wajah Allah, artinya Allah memiliki wajah. Namun tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki wajah, namun tidak sama dengan makhluk. Jadi Bapak sekalian, kita tetapkan apa adanya. Karena Allah sendiri katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kalau dikatakan tadi, fa ainama tuwallu, di mana saja kamu itu mengarah, fasamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Berarti sudah tetapkan Allah itu memiliki wajah. Artinya kamu sudah mengarah tadi, pokoknya sudah kamu arah ke arah yang kamu mampu. Berarti disitulah kiblat yang kamu itu diperintahkan. Namun ingat, ini bukan menunjukkan Allah itu di mana-mana. Hadaplah di situ wajah Allah, berarti Allah itu ada di mana-mana. Bukan. Ini menunjukkan perintah untuk menghadap kiblat. Dan kalau tidak dapat, ya sudah, keadaannya seperti itu. Sekarang masih membicarakan arah kiblat lagi, 226 hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, rawahu Tirmidzi wa qawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruang antara timur dan barat adalah kiblat. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Al-Bukhari. Coba lihat, timur dan ini Nabi SAW di kota Madinah.
Besok itu harus pakai pantulis boleh baru tak jelas gini. Nabi itu selatan mana selatan? Kiblatnya Nabi itu ngadap selatan. Maka Nabi bilang antara timur dan barat itu adalah kiblat. Antara timur dan barat adalah kiblat karena Nabi SAW ngadap selatan. Ya, beda dengan kita ngadap apa? Barat. Ya posisinya beda-beda. Jadi sholat tuh nggak selamanya ngadap ngulon terus. Jadi nanti ke Madinah, ngulon mana ya? Nggak ada, ngadap selatan. Di kota Madinah itu ngadap selatan. Jangan cari ngulon terus. Wah, ngulon ini mana nih? Tak golek neng Kompas. Nggak dapat itu kiblat di situ. Kiblatnya nggak ada apa-apa. Selatan. Selatan itu antara timur dan barat. Makanya Nabi SAW sebut seperti itu. Berarti kita bahas lagi faedah yang kita ambil dari hadis ini. Satu, menghadap kiblat itu ada dua macam. Satu, yang melihat Ka'bah langsung diperintahkan menghadap Ka'bah. Nah, Ka'bahnya di sini. Itu kelihatan Ka'bah itu misalnya. Jaringan sholat. Allahu Akbar. Ngadap Ka'bah. Nggak boleh. Kayaknya sana yang lebih bagus. Saya serong sedikit. Ya, kalau dia gini nggak pas ini Ka'bahnya sini loh, cuma kotak ini saja. Dia dicari kotak sana, cari tempat lain. Padahal lagi lihat Ka'bah. Mau di lantai 1, mau di lantai 2, lihat Ka'bah itu, namun dia ngadap sana. Berarti nggak sah. Karena melihat apa tadi? Ka'bah secara langsung. Keadaan yang kedua, jika tidak melihat Ka'bah secara langsung, ngertinya gurneng TV. Ya toh kayak kita kan? Di sini nggak lihat langsung Ka'bah mana? Wah, aku ngertinya gurneng TV itu ini Ka'bah itu. Gambar. Cuma gambar saja. Kangen banget delok Ka'bah, namun gur gambar. Ya. Maka nanti dia ditulis, maka cukup menghadap arah. Meskipun nggak pas. Nih, kita kalau misalnya, ini kondisi masjid nih. Ini ditarik ini kan pas Ka'bah toh? Iya kan? Nah, miring ini miring. Namun ini nggak pas, dia agak serong gini atau lurus gini. Namun ini kita sudah dianggap ini ngadap barat. Yang penting ngadap apa? Barat, bukan ngadap selatan. Bukan ngadap timur. Maka walaupun dia ini nggak pas, ya misalnya jadikan sholat di rumah saja lah. Ya, ini kok tak tarik kompas kok ternyata selama ini sholatnya kok ora pas ya. Harusnya miring sedikit lagi. Cuma sedikit saja, ya berarti tetap sah. Itu. Jadi kalau dia tetap pakai lurus saja misalnya yosa. Berarti dulu DS itu sholatnya lurus, ya ora apa-apa sebenarnya. Nah sudah nggak apa-apa diukur aja, miring jadinya. Akhirnya jadi berubah gedung itu, coba lihat. Pada bingung masuk sini. Iki ngopo meneh miring lagi ya. Ya sudah. Gitu. Jadi keadaannya dua nje. Yang pertama tadi apa? Yang lihat Ka'bah secara langsung. Berarti harus menghadap Ka'bah. Nggak boleh di luar Ka'bah dia serong, nggak boleh. Yang kedua apa? Tidak melihat Ka'bah. Maka cukup menghadap arahnya saja. Tadi antara timur dan barat kalau Nabi. Kalau kita antara utara dan selatan. Selama dia nggak ngadap utara, selama dia nggak ngadap selatan, nggak ngadap timur, ya ngadapnya ke barat, sah. Nggak ngadap persis. Itu. Ya.
Faedah yang berikutnya lagi, syariat Islam membawa kemudahan bagi kita. Karena tadi tidak diperberat. Ingat ya Bapak, ini kalau misalnya melenceng 1 derajat saja, itu arahnya sudah melenceng sampai Ka'bah. Karena bumi kan besar kan? Ya toh? Bumi itu bulat besar. Itu kalau tidak pas dengan arah, melenceng 1 derajat, 2 derajat, itu tarik sampai ke Ka'bah itu sudah melenceng loh. Melencengnya jauh. Ini kita tarik ini 1 derajat dari sini nih. Miring gini, itu sudah sampai sana ini. Maka sudah bedanya jauh. Sehingga kalau disuruh itu pokoknya harus pasin, nggak boleh meleset sama sekali. Kayak kita pakai senapan tuh nembak burung tuh, nggak boleh meleset. Kalau nggak tepat itu. Oh nggak kayak gitu. Itu berat sekali loh. Jenengan mau sholat di nggak ada masjid, terus sholat pas di tepi pantai gitu. Waduh ini arahnya ini gimana ya, orang gowo kompas, orang gowo iki gimana biar pas. Wah sulit sekali, mending orang sholat itu mikir-mikir kayak gitu terus. Aku ora sholat wae nih. Bingung iki kiblat ini nggak pas. Pokoknya ngadap apa tadi, ngadap arahnya saja selesai. Nggak sampai diperberat, nggak sampai dipersulit. Ada yang mudah, ya dibuatmu mudah. Gak usah syarat ini kita perberat kalau kita diberikan kemudahan. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Wala yushaddad dina illa ghalaba. Justru kalau kita persulit diri sendiri, itu malah kita yang jadi susah. Gitu. Makanya syariat-syariat kita nggak mampu ya wes, nggak dipaksa. Ustaz saya nggak mampu umroh, saya nggak mampu haji, dipaksa nggak? Oh kamu jual rumahmu, kamu jual motormu, pokoknya mau nggak haji, gitu dipaksa kayak gitu? Enggak. Itu namanya wajib paksa nantinya, ya kan? Enggak, tunggu kemampuan. Ya tunggu kemampuan. Zakat, Ustaz saya harus bayar zakat nggak? Saya nggak punya apa-apa, yang punya yo minus utang. Mampu disuruh bayar zakat nggak? Oh enggak. Enggak dipaksa. Syariat kita itu membawa kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ tadi. Nanti kita lanjut pekan depan. Tadi sampai berapa? 6. Nanti lanjut 227. Namun nanti pekan depan nanti mulai ba'da subuh langsung. Ya, karena 5:30-nya kan subuh kan lebih awal sekarang. 5:30-nya saya ngisi di Grogol situ loh, di masjid apa itu? Yang saya balai desa itu? Ki Ageng Pemanahan. Pemanahan ya. Nah, Ki Ageng Pemanahan itu. 5:30. Jamaah sana tiba-tiba suruh ngisi. Habis itu ke Tanjung Sari. Baik, ada pertanyaan? Sekarang matahari terbit saja sudah 5:10. Ya, tambah 15 menit itu sudah isyraq sekarang ya. Yang saya tanyakan gini, misalnya sholat teman itu keliru menghadap kiblatnya, keliru menghadap kiblat. Tan masih apa tan beliau? Misalnya saya minta suruh geser begini, boleh tidak? Saya suruh boleh. Ji, suruh geser agak sedikit nggak apa-apa. Di masjid berarti ya? Enggak, di alas. Di alas itu menghadapnya ke sana tuh. Saya suruh geser ke kanan kiblatnya terus dia. Nggak apa-apa. Nggak masalah, boleh. Ya lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam kalih makmum ya. Saya pernah melihat itu orang diduga jadi imam, sebenarnya itu dia yang pantas dan memenuhi syarat sebagai imam, namun dia tidak pakai hadis, artinya yang intinya nggak pakai pecis.
terpisah. Nah, gini makanya keumuman masyarakat kita kalau jadi imam itu lebih terhormat pecisan. Betul nggak? Kadang itu kalau lihat imamnya, oh jenengan orang gue pecis pak, nggak gue pecis gue pak. Iya toh? Betul. Berarti keumuman kita pecis itu lebih terhormat ketika jadi imam. Maka gimana? Ikut keumuman. Bisa dia terjadi. Yosa, namun ya ora pas pokoknya tetap. Ya, ora pas. Kurang srek gitu. Bahkan mungkin jenengan di belakang tuh aku ki ora afdol nih, kurang afdol nih. Wah, imam iki koyo ngene gitu. Lebih khotbah. Namun bukan syarat tadi, nggih, bukan syarat. Namun ikuti keumuman itu lebih bagus. Terus kemarin itu saya sholat zuhur baru 2 rakaat, itu saya sudah duduk atakan akhir dan bacanya sampai 2. sekali rakaat terus jenengan sudah baca sampai tahiyat akhir, sampai innaka hamidul majid. Bukan, sudah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ya terus. Setelah selesai itu saya ingat, saya baru 2 rakaat. Kemudian sholat saya itu saya batalkan, saya ulang lagi itu gimana? Ten gereja apa ten masjid? Di rumah. Tetap kalau itu cuma lanjut saja. Nggak usah diulang. Jadi jenengan 2 rakaat. Terus ini toh. Kakinya betul. Oh, terus waduh, baru 2 rakaat. Belum salam. Yo lanjut. Berarti lali. Sudah gini langsung. Aduh, Allahu Akbar. Nah, sudah lanjut lagi 2 rakaat. Terpaksa saya batalkan, saya ulang lagi. Gimana? Nanti diulangi lagi kalau kayak gitu lagi. Jenengan statusnya lagi lali meneh, baleni meneh. Terlanjur salam. Iya, dia berdiri lagi 2 rakaat lagi nambah, lupa. Pun sepuh. Karena kalau jenengan ulang-ulang terus engkau lali meneh loh, Mbah. Aduh, susah ya jenengan yang susah. Nah, itu baru pakai sujud sahwi. Wes tutup nggak kalian sujud sahwi, nggak sujud sahwi cukup. Karena kalau itu jenengan ulang lagi, ya yakin nanti lupa meneh nanti itu. Entah tahiyatnya atau lupa sujudnya atau lupa jumlah rakaat. Waduh, wes baleni meneh. Allahu Akbar bisa ping 3 ping 4 ping 5 lho. Jadi tadi sudah 2, walaupun tadi sudah salam kan? Sudah saya salam nih. Ini wes salam. Tapi ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lali, wes. Lanjut nambah 2. Lanjut, itu lanjut namanya. Nambah 2 jadinya 4. Setelah itu terakhir saya mau sudah salam, nggih. Jenengan salam terus sebelum salam. Itu nanti sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 2 kali nggih. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi tadi itu nutupi yang lupa-lupa tadi. Sudah terlanjur, Ustaz. Iya, biasa. Karena gitu, jadi ingat, kenapa syariat Islam itu suruh lanjut saja? Karena nanti terulang lagi, jenengan balini meneh toh, terus lupa meneh pas sama kasusnya. Waduh, lali meneh, ulang lagi ketiga. Lupa lagi, papat. Ora rampung. Iya. Bisa nggak diulang kayak gitu? Bisa banget. Iya toh? Iya, orang sudah sholat mending itu. Wah, ini ulang-ulang terus. Susah. Sama, kita baru 3 rakaat, wes salam. Terus saya ngulang aja dah dari awal lagi lah. Bukan ngulang, wes karena lupa cuma nambah 1 rakaat. Baru kemudian nanti sujud sahwi. Itu gampang tak? Jadi nggak sulit. Pon, ya ada lagi. Ya. Pengalaman ada katanya adalah tentang sujud sahwi tadi, Ustaz. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan sunnah.
Saya ingat bahwa itu salah, ada kelupaan. Nah, ketika Kelupaan apa itu? susah kita untuk mengganti kesalahan tadi. Hah. Nah, ketika mau itu lupa. Jenengan sudah lupa juga sujud sahwi ya gitu. Kesalahan itu bagaimana Ustaz? Baik. Jadi dia lupa, wis lali lu tadi pas sholat. Terus lupa meneh sujud sahwi. Gitu toh? Sah apa enggak? Kebiasaan lupa, lupa ya lupa. Nih misalnya tadi kurang tadi dua. Ini misalnya aku lali tahiyat awal, terus lanjut sujud sahwi. Saya langsung sudah terlanjur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus saya lanjut lagi ngelas. Nah, lanjut. Ya Allah, lali mau sujud sahwi. Langsung sujud sahwi. Ya, langsung mumpung masih sarungan misalnya dah. Nah, Allahu Akbar. Sujud 2 kali. Jadi, sujud 2 kali. Namun orang yang bengkel yang masjid bergerak. Ya, sujud 2 kali sujud 2 kali terus salam. Ya kan? Nah, sudah cukup. Dengan catatan jaraknya itu wudu jenengan belum batal. Kalau wudunya batal, baru sholat sudah lupa tadi, terus kentut lagi, baleni meneh sholat tadi itu, karena tidak bersambung. Namun kalau masih nyambung ya, karena wudu belum batal, berarti cukup apa? Sujud sahwi. Cukup sujud sahwi. Itu orang lupa, terus lupa juga sujud sahwi. Sujud sahwi ini orang double. Cukup 1 kali saja. 2 sujud. Imam ketiduran luar biasa. Hati-hati. Berarti urung salam-salam, dia tahiyat terus. Iya. Itu enggak ada tahiyat dia diem aja. Gimana Ustaz? Apa sholatnya Batal. Mungkin baru terus salam baru 3 kali. Mengingatkan dia nggak karena kelihatannya tadi lupain gimana? Pernah kejadian itu. Jadi baru 3 rakaat. Iya. Terus Dia tangannya dilihat dari sampingnya nggak gini nggak diem aja. Ya. Setelah di subhanallah di belakangnya ya salah. Gimana? kalau sudah salam, suruh nambah 1 rakaat lagi. Ya. Baru nanti terakhir sujud sahwi. Mudah-mudahan pas sujud sahwi orang turu meneh. Aneh-aneh wae imam-imam kieu. Dia cuma tambah 1 rakaat saja. Tadi kan sudah terlanjur salam kan? Ya. Salatnya nggak batal, tapi dia tambah 1 rakaat. Terus setelah itu tahiyat akhir lalu sujud sahwi. Atau sebelum tahiyat akhir sujud sahwi. Ya sudah subar ya wes ya sama dengan simbahe dia. Kepiye meneh. Terus cara nambah rakaat yang tadi kurang. Salatnya jenengan sudah salam belum? Sudah. Tadi kayak Pak Isan tadi. Nah, misalnya lagi 3 rakaat, ya kan? Terus saya kerja. Ya wes, lupa. Ya ada yang ingatkan, sudah jenengan kembali ke tempat sholat lagi, tambah lagi 1 rakaat. Pakai niat enggak? Ya sudah niat nambah 1 rakaat tadi. Masih nyambung dengan catatan apa tadi? Wudu belum batal. Kalau katakanlah belum beranjak dari situ udah salah, tapi baru ingat. Ya sudah berarti berdiri lagi. Langsung berdiri. Allahu Akbar gitu. Mulai tambah 1 rakaat. Sampai tahiyat. Ya, sebelum salam sujud sahwi. Itu. Ya. Ketika imam belum tahu tentang hukum sujud sahwi, apakah makmum itu mengingatkan untuk sujud sahwi? Iya, ingatkan imam. Kemudian kalau imamnya Imamnya nggak tahu lagi berapa kali sujud, ingatkan lagi imamnya. sujud sahwi, kemudian disuruh sujud sahwi. Iya, gitu. Karena imam kita tuh cuma ngertinya mimpin, nggak ngerti kalau ada salah. Padahal itu salah itu perlu dipelajari juga yang salah-salah. Safety itu kalau dalam dunia penerbangan yang pesawat jatuh itu safety, jaga-jaga. Safety itu lebih dipelajari penting daripada pesawat terbang. Karena masalah nyawa di situ kan. Nah, maka kesalahan-kesalahan kayak gitu tuh lebih dipelajari penting.
Karena kalau kena, bingung dia, waduh ini gimana. Namun kalau sudah belajar kan sudah paham, nyantai saja. Itu, ya kan? Ya. Ada lagi? Ya. Wajib makmum mengikuti. Imam salah, misalnya imam yang salah ya, imam yang salah tadi, makmum mengikuti. Termasuk juga buktinya kenapa makmum mengikuti, karena kalau makmum yang salah, imam sudah nanggung kesalahannya. Misalnya ini lagi 4 rakaat, harusnya tahiyat akhir, makmum malah berdiri sendiri. Dia ini bukan duduk tahiyat, langsung dia berdiri, dikira rakaat lagi tambahan, ternyata dia salah, langsung duduk. Berarti dia sudah kasih gerakan tambahan kan? Siapa yang nanggung kesalahannya coba? Dia sujud sahwi? Enggak. Sudah ditanggung oleh imam. Maka kalau imam salah, kamu ikuti saja. Namun kalau kamu salah, alhamdulillah sudah ditanggung imam. Dia lupa misalnya tahiyat awal. Harusnya duduk tahiyat awal kan? Sudah berdiri sendirian dia di rakaat ketiga. Ih, ternyata salah, turun lagi dia. Siapa yang nanggung kesalahannya coba? Imam. Berarti kita sudah dibantu imam. Maka kalau imam salah, pokoknya ikuti imam untuk sujud sahwi. Sudah dibantu soalnya. Yang mana jahar? Iya, Allahu Akbar, turun bareng, Allahu Akbar. Jahar, nggak boleh sir. Ya, turun bareng, Allahu Akbar. Jamaah ikut lagi, Allahu Akbar. Oh, ini berarti harus dijelaskan ke jamaah malam Kamis ini. Soalnya jamaahnya saya nggak paham itu iki imamnya apa meneh iki. Ya padahal tadi yo lali. Malah nanti subhanallah lagi, subhanallah. Pada bingung nggak? Ora connect. Sinyalnya nggak nyambung. Memang harus ada nyambung tadi, imam kali ini makmum. Itu. Sujud tilawah juga enggak paham biasanya. Nah, sujud tilawah juga enggak paham. Kalau sujud tilawah mungkin enggak sering-sering, yang paling sering tadi sujud sahwi tadi. Banyak lali imamnya. Apalagi wis sepuh. Imamnya kan rata-rata sepuh. Ngegel lagi. Iya. Cukup nggih? Nah, satu Ustaz. Ya. Ini pertanyaan Pak Parman enggak mau tanya. Terus misalkan dalam sholat Isya sudah 4 rakaat. Sudah 4 rakaat. Ragu-ragu 4 atau 3, 4 atau 3. Terus dia salam. Ragu. Sebaiknya ditambah atau ditutup dulu karena ragu-ragu, kemudian dia tutup dulu lah. Nanti kalau jamaah tegur baru dia nambah. Kalau misalnya sendiri. Oh, kalau sendiri wah iki. Kalau sendiri, kalau dengan jamaah gampang. Jadi kalau itu ragu-ragu ya sudah milih 4 atau 3, nggak bisa dipastikan. Kalau nggak bisa dipastikan, pilih yang paling sedikit. 3 atau 4, oh berarti saya lagi 3, tinggal tambah 1. Berarti nambah lagi. Nambah terus nanti yang lupa ini kan ragu-ragu tadi, ini masuk sujud sahwi juga, sujud sahwi. Bon, iya. Kesalahan itu harus ditutup dengan sujud sahwi. Misalnya baca surat agak keliru atau kurang, itu apa harus? Al-Fatihah atau apa? Surat pendek? Oh, enggak masalah. Karena tidak wajib, maka tidak sujud sahwi. Ya. Ada? Kalau misalnya imam nggak bisa sujud sahwi gimana? Nah, itu. Dibenerin. Diajarin. Harus tahu. Berarti kamu itu pelajari sujud sahwi dulu baru rapi kamu itu kabarnya. Kenapa nih? Mau ngimami istri, oh berarti kamu harus pelajari sujud sahwi dulu baru nikah. Itu gampang, yes, beres. Baru mimpin sholat. Ora, ngerti sujud sahwi sih. Baru nikah. Mas kawinnya pelajaran sujud sahwi gitu. Ya, pun nggih. Setelah ini nanti monggo sarapan nih, dan minggu depan kita mulai nanti bar subuh langsung. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan nanti ada kajian di sawah Masjid Al Huda. Suara apa ini? Nanti kita ada kajian di sawah jam 8:30 untuk Arpon Pagang Purwosari. Terus untuk bapak-bapak malam ini tetap ada seperti biasa. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat isya 2 rakaat.